Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya boleh menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami mengerti setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah ketika orang baik meninggal. Ayat inti 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tim dan saya berada di Mayaguez, Puerto Rico sebagai mahasiswa misionaris. Pada pukul 23.30 telepon berdering. Kami mengabaikannya. Tidak ada yang pernah menelpon kami pada waktu seperti itu. Dokter Lutas mengangkat lalu memanggil saya. Dik, ini untukmu. Saya mengenali suara Walt Blem, seorang teman keluarga yang baik. Saya mempunyai beberapa berita untukmu. Ibumu telah meninggal dalam kecelakaan mobil dan ayahmu dalam kondisi kritis di rumah sakit California. Sebaiknya kamu segera pulang. Saya terkejut. Saya tidak tidur malam itu. Sebaliknya saya memikirkan orang tua saya. Semakin saya berpikir, semakin marah saya jadinya. Mengapa Tuhan mengambil kedua orang yang paling saya sayangi? Bagaimana bisa ibu meninggal? Mengapa saya tidak punya kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal? Pada pagi hari, saya tidak lebih dari kumpulan saraf yang kebingungan. Dokter dan Nyonya Lutas meminjamkan saya uang untuk sebuah tiket penerbangan ke San Juan. Dan saya memberikan cek yang buruk kepada agen untuk penerbangan ke San Francisco. Dia bilang dia akan menyimpannya untuk saya selama 3 hari, sampai saya bisa mendapatkan uang untuk menutupinya. Saya menatap keluar jendela pesawat tanpa melihat Amerika. Saya merogoh ke dalam tas saya dan mengeluarkan salinan kecil, The Living Prophecy, paraphrase Alkitab oleh Kenneth Taylor. Saya membaca tanpa tujuan. Kemudian sebuah ungkapan menarik hati saya. Orang benar meninggal dunia. Orang saling meninggal sebelum waktunya. Dan tidak ada seorang pun tampaknya peduli atau bertanya-tanya mengapa. Tampaknya tak seorang pun memahami bahwa Tuhan melindungi mereka dari kejahatan yang akan datang. Sebab orang saleh yang meninggal akan beristirahat dalam damai sejahtera. Yesaya 51 ayat 1 dan 2. Saya menggarisbawahi ayat-ayat tersebut. Anda tidak apa-apa. Seorang pramugari TWA berlutut di samping saya. Saya bergumam sesuatu yang tidak jelas. Lalu ia duduk di kursi di samping. Saya mengungkapkan seluruh cerita sambil menangis. Apa yang Anda baca? Dia bertanya sampai mengangkat Alkitab saya. Dia kemudian membaca ayat yang saya garis bawahi dan menunjuk ke kalimat, Tuhan sedang melindungi mereka dari kejahatan yang akan datang. Saya tidak mengenal ibu Anda, katanya, tetapi saya mengenal Tuhan dan saya tahu bahwa Dia dapat dipercaya. Ibu Anda sedang beristirahat dengan tenang di mana Tuhan melindunginya dari cobaan yang akan datang. Itulah alasan untuk mensyukurinya. Dia menjabat tangan saya dan melanjutkan tugas pramugarinya. Ayah menjalani operasi dengan baik dan masih berkhotbah, mengajar dan menguatkan orang lain. Terima kasih Tuhan, karena telah melindungi kami dalam kasih karunia-Mu, baik dalam hidup maupun mati. Tuhan Yesus menolong kita memahami firman kebenaran ini. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena kebenaran firman yang boleh menolong kami menghadapi masa-masa yang sulit, karena kami yakini Tuhan selalu di pihak orang-orang benar. Tuhan akan menyelamatkan kami. Kami mau melakukan semua aktivitas kami hari ini. Kiranya Engkau berikan kekuatan dan kesehatan. Berikan kami hikmat sorga, agar semua yang kami lakukan berhasil. Engkau berkati anak-anak Tuhan yang saat ini sedang berjuang, sedang bergumul
Engkau berikan kekuatan iman kepada mereka dan jadikan mereka pemenang bersama-sama dengan Engkau. Kami hanya mengandalkan Engkau dalam hidup ini. Kami hanya mau menyerahkan seutuhnya hidup kami di bawah kendali-Mu. Kiranya kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal akan terus menyertai dan memberkati semua anak Tuhan yang mendengarkan channel ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin.